Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassabihi mawala wa man tabi'a sunnata. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala pada akhir jelang-jelang habisnya bulan Muharram ini. Kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa terus mengupload pengajian kita lewat YouTube yang sangat kita cintai, di pengajian Al-Amanatul Nazliyah ala Sahilatir Rahmah. Salawat salam dengan doa Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa channel YouTube Pecinta Majelis 07 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini, mari kita ungkapkan betapa luar biasanya kelebihan orang-orang yang beramal dengan ikhlas, penuh dengan ketulusan, suatu saat bisa mengangkat kita dari kesulitan yang sedang kita hadapi. Konon pada suatu sejarah di zaman dulu, ada kejadian yang sangat mengerikan, hampir merenggut nyawa atau maut bagi 3 orang lelaki. Kebetulan di tanah Arab sana tandus, enggak ada di sana tanam-tanaman, enggak ada kayu-kayu besar tempat berteduh. Nyatanya datang hujan yang sangat lebat. Mereka mencari tempat bernaung dan kebetulan mereka masuk ke dalam goa yang kecil. Karena nggak ada di sana gubuk-gubuk tempat bernaung, nggak ada kayu-kayuan besar tempat berteduh. Ringkas ceritanya, setelah mereka sampai di dalam gua itu, maka gua ini tersumbat. Gua ini nyatanya bergeser sehingga menyumbat pintu masuk mereka ke dalam. Setelah mereka berada di dalam sehingga mereka terkurung. Hadirin, mereka berusaha untuk menghilangkan ataupun membuang penyumbat gua tersebut, namun enggak ada daya dan upaya dikarenakan karak-karak besar, dikarenakan bebatuan-bebatuan yang begitu besar, enggak bisa mereka menolaknya, membuangnya dengan kekuatan berapapun yang mereka keluarkan. Nah, ngomonglah salah satu yang paling tua di antara mereka bertiga. Nak, katanya, kalau nggak ada kelebihan amal kita ini akan putus, mati sia-sia di dalam gua ini. Karena menurut keterangan daripada syekh-syekh guru-guru yang saya dengar, kadang-kala satu saat dengan keberkahan amal yang ikhlas kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini, itu bisa kita jadikan menjadi alat yang menjadi sebuah jalan kita untuk mengadu dan memohon kepada Allah agar kesulitan itu terhindar daripada kita. Maka berkatalah temannya yang 2 ini yang terkurung. Yang satu adalah ayah-ayah atau bapak-bapak kira-kira beranak 2-3, dan yang satunya adalah masih lajang, masih pemuda. Apa kata mereka berdua? Kalau kami ini, apalah amal kami, Bapak? Tentu Bapaklah yang paling tua di antara kami. Bapak yang mempunyai amal. Kami ini belum ada apa-apanya, kata yang 2 orang ini. Bapak-bapak itu menyahut, orang tua tersebut mengatakan, saya pun hanya tuanya saja. Kalau amal belum seberapa. Namun gak apa-apalah, saya coba dulu merenung, meminta petunjuk kepada Allah. Lantas orang tua ini, yang paling tua di antara mereka, yang kira-kira umuran 60-an tahun, dia merenung, dia bertafakur, bermuwajahah kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan, andainya ada amalku yang paling ikhlas dalam hidup dan kehidupan ini, yang kau terima dan yang kau ridhoi, tunjukkan dulu pada mata batin saya. Tunjukkan dulu kepada saya, biar saya tahu amalku yang mana yang ikhlas tersebut, kata orang tua ini. Nyatanya dia memejamkan matanya, dengan seketika Allah menunjukkan amalnya yang ikhlas. Pas kayak menonton televisi, atau pas kayak orang yang bermimpi, dengan terang dia mengingat
Apakah saudara-saudaraku hadirin pemirsa YouTube amalnya yang ikhlas? Bukan amal zikir yang banyak, ya, bukan sholat sunat ya yang sangat banyak, tapi apa kelebihan amalnya? Orang tua ini telah melihat gambaran keikhlasannya dan dia ceritakan kepada temannya yang buah tadi. Gini nak, ya, yang terbayang padaku, yang terlihat dalam mata batinku, Allah menunjukkan amalku yang ikhlas adalah memberikan upah kepada kepada pembantu saya, kepada pembantu si tukang kebun saya. Itulah yang nampak Allah tunjukkan ke mata batin saya, kata orang tua itu. Yang dua ini teman yang terkulung mengatakan, memangnya gimana ya keikhlasan bapak, keikhlasan nenek, kata yang pemuda tadi, memberikan upah kepada pembantumu si tukang kebunmu. Oh begini ceritanya, kata nenek-nenek itu. Dia gajian bukan harian tetapi bulanan, ya, namun kalau perlu sama dia pinjaman. Nyatanya sampai menumpuk gajinya ini, kira-kira dapatlah modal membelikan 2 ekor kambing atau sepasang kambing. Nyatanya sudah sebegitu banyak uang gajinya, enggak dia minta-minta. Satu saat waktu saya ke kebun, dia enggak ikut datang, rupanya berita kemalangan dari kampungnya. Nak, katanya isi surat tersebut, kau harus pulang, ayahmu sudah tiada, sudah mendahului kita. Pulang nak. Sehingga dia tidak sempat meminta upahnya, karena dia tergesa-gesa untuk pulang, sehingga tinggallah upahnya atau uangnya pada saya, dan dia pergi menjenguk orang tuanya. Ringkas ceritanya, setelah selesai perkara kemalangan itu, kata-kata takziah hanya berbatas, kata Nabi, 4 hari 4 malam. Setelah itu nggak boleh lagi bertakziah, karena mengungkap ya rasa sakit tentang perpisahan tadi dengan ya yang meninggalkan kita. Itu nampaknya seolah mengungkap-ungkap masa lalu yang berujung tombak kepada mengupat, sehingga nggak boleh lagi bertakziah setelah 4 hari. Setelah selesai itu, dia mohon pamit kepada orang-orang tua, kepada pemuka-pemuka masyarakat, karena biasanya di Mandailing Natal habis ya amalan-amalan 3 hari 3 malam, akan datang lagi undangan kanduri ya kepada pemilih-pemilih terdekat. Undangan kanduri itu istilahnya memberikan seolah upah ya, atau seolah rasa syukur dan rasa terima kasih kepada orang yang sudah dipakai tenaganya pada 3 hari 3 malam tersebut. Menghabisi hari namanya istilah di Mompang. Ya, di istilah orang-orang Penyambungan, selesai pelampas kubur namanya. Menambahi tanah pekuburan sambil membawa batu ya tahlil yang dilaksanakan pada 3 hari 3 malam tersebut. Disitulah dia pamit, begini orang-orang tuaku sekalian, para alim ulama cendekiawan, saya mohon pamit ya, saya akan pergi lagi ke rantau, karena di pengerantuan sana masih ya belum saya minta gajiku untuk modal ya, untuk modal saya, perbekalan untuk dia hidup di hari tua, katanya. Apa kata orang-orang tua tersebut? Nak, kamu nggak kami izinkan meninggalkan ibumu, adik-adikmu ini semua kalau belum ada istilah jaminan kehidupan kepada mereka, jaminan ya untuk hidup yang layak bagi mereka. Tapi kalau sudah ada ya istilah jaminan untuk menafkahi mereka dari penghasilan yang ada, maka kami ikhlas, kami membolehkan engkau kembali ke rantau sana, kembali ya ke tujuanmu, kata orang-orang pemuka tersebut. Sehingga dia menanam karet ya, udah sampai umur karet ini 4 tahun dan udah mulai bisa dipilih yang besar-besarnya batangnya untuk ya dideres, untuk diambil getahnya. Barulah dia mohon pamit pergi ke rantau lagi, dan ibunya mengikhlaskan kepergiannya karena sudah ada jaminan hidup untuk orang tuanya dan adik-adiknya. Hadirin, sesampainya nyatanya di rantau, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masih ingat sama saya Pak? Loh, kamu ini siapa ya, katanya. Dulu Pak Bapak, kan saya dulu kuli Bapak, saya kan si tukang kebun Bapak. Oh ya ya Pak, mohon maaf ya, kalau nggak salah masih ada lagi upah saya yang belum saya minta. Iya nak, syukurlah kau datang.
kata tokennya tadi. Itulah si orang tua yang terkurung dalam gua ini, yang paling tua di antara mereka. Ayo nak, saya tunjukkan upahmu, katanya. Nyatanya ditunjukkan kandang bebek. Ya, ini semua kaulah pemiliknya, katanya. Habis itu dia tunjukkan kandang kambing, ini semua kau yang habis dari kandang kambing dia tunjukkan kandang lembu. Nah, ini semua upahmu, kata orang tua tadi. Loh, aneh kali bapak ini pikiran pemuda tadi. Uang saya yang saya minta dia tunjukkan kepada saya kekayaannya. Itu yang ada dalam pikirannya. Apa maksud bapak? Kan upah saya yang saya minta. Iya nak, uangmu yang saya pegang dulu, saya takut kurus uangmu. Ya, kekuatannya akan berturun pada masa 5 tahun dan 10 tahun berikutnya. Makanya saya takut amanah itu menimbulkan suatu dosa. Sehingga saya belikanlah uangmu ini, saya permodali beli bebek, beli kambing. Akhirnya menjadi-jadi sampai inilah semua kaulah pemiliknya. Waduh pak, ini luar biasa perjuanganmu. Iya nak, ini semua ikhlas. Ya, uangmu yang saya modalkan ini, inilah semuanya tanda rezekimu menjadi-jadi. Ini ikhlas. Aduh begini ya, kalaupun begitu niat bapak niat yang ikhlas, tapi saya nggak enak rasanya ngambil manfaat daripada ketulusan ayah. Kita bagi ajalah, bagi dua kita, ya, sama bapak separuh, sama aku separuh. Enggak, ini sudah ikhlas, ambillah ini semua, biar lepas beban saya kan mau beramal, kata orang tua tersebut. Namun anak itu adalah memberikan istilahnya, ya, sebagai tanda terima kasihnya kepada orang tua tadi. Namun yang kita saluti, keikhlasan ini sangat luar biasa. Bagaimana pendapat kalian? Apakah ini amalku yang ikhlas? Kata nenek-nenek itu kepada teman yang dua. Iyalah nek, kata si pemuda. Iya bapak, jarang. Ini adalah amalan yang langka di antara kita. Sehebat apapun kealimannya, belum tentu bisa pengemban amanah seperti bapak. Ayo bapak doakanlah. Ya Allah, kejujuran saya memberikan upah pekerjaku. Kalau memang itu bagian amal yang ikhlas di sisimu, keberkahannya saya mohon bukakanlah pintu gua ini. Seperti kilat yang menyambar. Nyatanya bergeserlah penyumbat pintu gua tersebut dan berlubang dia kira-kira 1 tinju pembesarnya. Baru mereka tenang bernapas di dalam. Untunglah pak, kalau nggak di sini kau, kata orang yang dua, putus kita semua ini akan mati. Nah, kata orang tua itu, apa? Kalau hanya bernapas kita di gua ini, mati juga kurasa. Kenapa kalau nggak makan kita 2 hari 3 hari, bagaimana ini? Lalu seterusnya bagaimana ini, katanya. Kalau nggak ada amal kalian, putus juga kita akan kiamat di dalam gua ini. Bapaklah yang ada amalnya, kata si pemuda kepada orang tua yang punya anak 2 tadi. Waduh, saya ini namanya bapak-bapak, tapi amalku belum ada, kata si bapak ini. Cobalah merenung, cobalah ya, meminta petunjuk kepada Allah. Akhirnya ringkas ceritanya dia pun menunduk dan meminta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada hamba mana amalku yang ikhlas yang kau terima di situ. Dan Allah memberikan gambaran batin kepadanya di antara amalnya ikhlas. Nyata apa jawabannya dari Allah? Kepatuhan dan ketulusan hatinya menghormati kepada orang tua. Ya, dia ceritakan kepada temannya yang dua, nenek-nenek dan sang pemuda. Emangnya bagaimana rupanya kehormatanmu kepada orang tua? Saya hanyalah tukang ngambil aren pekerjaan saya. Ya, enggak saya jual aren itu sebelum saya suguhkan kepada sang ibu. Ngirau yang saya ambil daripada tanaman aren tersebut enggak saya jual. Pernah satu saat saya kemalaman pulangnya dari kebun. Nyatanya sudah sampai jam 9 sampai di rumah. Rupanya nenek-nenek, yaitu ibu saya, tertidur di atas kursinya. Anakku semua sudah pada lapar. Ayah, juallah air aren kita ini ya. Tunggu ya nak sebentar, bangun dulu nenekmu ya. Orang tidur adalah suatu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada seseorang yang tidak boleh kita ganggu, kata si orang tua tadi. Akhirnya
ya, dia rela menahan rasa lapar anak-anaknya, dia berikan ya suatu rayuan-rayuan yang menghilangkan hati mereka dari rasa lapar, menangis berubah menjadi tertidur. Setelah tertidur anaknya dan bangun ibunya, aduh kata sang ibu, ya udah datang kau ya nak, iya ibu, minumlah arin ini bu, bismillah, Allahumma barik lana. Tersenyum ibunya setelah ibunya minum, ini udah rasa agak dingin hari ini. Emangnya udah jam berapa ini, kata sang nenek-nenek. Belum ya, belum masa yang panjang ibu, belum terlalu tinggi malam ini bu, namun ini baru kira-kira jam 9, kata si anak. Loh, belum kau jual arinmu? Iya no, iya bu, masih bisa kita jual. Waduh, kata ibunya menangis dan menetes air matanya. Ya Allah, karena aku tertunda rasa lapar mereka, karena cintanya kepada saya sang ibunya, cucu-cucuku ini menangis karena kelaparan, namun dia usahakan agar anaknya tertidur. Ya Allah, berikanlah maghfirah, berikanlah derajat yang mulia kepada anakku itu, kata sang si ibu tadi. Subhanallah, bagus kata yang dua. Enggak ada manusia barang langka sepertimu, kehormatanmu kepada ibu dan orang tua melebihi dari segala-galanya. Coba mintakan kepada Tuhan agar terbuka pintu gua ini. Ya Allah, keikhlasanku dan kepatuhanku, rasa berkorbanku yang tulus kepada ibuku, kalau termasuk ini bagian amal yang ikhlas, bukakanlah pintu gua ini. Total, katanya seperti kilat yang menyambar, membesarlah lubang yang dari satu tinju menjadi satu kepala. Ya, yang pemuda itu tadi tergesa-gesa ingin keluar. Nyatanya dia masukkan kepalanya ke lubang tadi, ya lolos kepalanya ke bawah, tapi nyangkut ya dengan bahunya ini, nggak bisa melewati pintu goa. Terakhir nak, kalau nggak ada amalmu putus kita akan mati juga, kata yang dua orang sebelumnya, yaitu orang tua tadi, nenek-nenek sama ya, orang tua yang kira-kira mempunyai dua anak ini. Aduh, apalah amalku, kata sang pemuda tadi. Enak, kata yang paling tua, walaupun tidak bentuk amal, tapi rasa ketakutan yang luar biasa kepada Allah. Ya, dikarenakan kita ingin melaksanakan maksiat itu terhenti tidak jadi dikarenakan rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Itu juga amal nak, kata orang-orang tua tadi. Coba minta kepada Allah petunjuk. Dia menunduk, astagfirullah, ya hadi ya khabir, ya alim ya mubin, ya allamul ghuyub. Wahai Tuhan yang maha memberi petunjuk, yang maha nyata, yang maha membisikkan segala yang tidak saya tahu. Ya Allah yang maha mengajari, ajari saya apa bagian amalku yang ikhlas. Nyatanya datang senter yang begitu tajam, makrifat yang begitu terang. Dia teringat ya kejadian masa lalu yang ia lewati. Apa rupanya kejadian yang ia timpa? Dia adalah seorang yang miskin, ibunya sakit-sakitan. Pada satu saat dia mau minjam uang kepada famili dekatnya, ya, kepada pakciknya. Dia mau minta tolong. Nyata dari situ, ya, putri daripada makciknya ini mengatakan kepada dia, apa katanya? Kalau saya pinjami kalian, kapan ada bayarnya? Kan kalian orang miskin, katanya. Mana mungkin satu tekong, satu takaran beras saja akan susah kalian ganti. Maaf ya, nggak ada urusan famili di soal hutang piutang, katanya. Dengan terpukulnya hati si anak tadi, dia menangis dan menimbulkan suatu semangat yang bercampur dendam. Ya Allah, berikan kepada saya kekayaan. Dia bersungguh-sungguh bekerja, nyatanya dia menjadi sukses dan ia menjadi orang kaya ya dalam kurun waktu kira-kira 5 tahun kemudian. Dan nyatanya seperti yang kita katakan, dunia ini adalah laksana roda pedati, terus berputar dan berguling. Bergantilah suasana, dia menjadi orang kaya, ya, pakciknya ataupun ya istilahnya mertuanya, istilah Mandailing adalah tulangnya, ya, menjadi miskin.
Pada satu saat sakit pula lah orang tua ya daripada bulu tulangnya ini, atau calon ya istrinya, istilah dalam adat itu adalah haknya, dia pinang secara keturunan dan silsilah. Setelah mereka miskin, sakit-sakitan pula lah ibunya yang bakalan menjadi calon mertuanya. Datanglah si bulu tulangnya ini, putri daripada mertuanya tadi. Wahai anak Namburu, katanya, ya, wahai bang, katanya, nan tulangmu mertuamu sakit-sakitan di sana, uang nggak ada, segenggam nasi pun, sesuap nasi nggak ada persiapan kami, tolong bantu saya. Teringatlah dia ya kejadian pahit yang menimpa dia pada 5 tahun yang silam. Inilah kesempatan saya menaruh dendamku di pikiran sang pemuda tadi. Oh, saya kasih, nggak pala berutang, nggak usah dibayar, tapi ada syaratnya, serahkan dirimu kepadaku, kata sang pemuda itu. Karena sudah membutuhkan betul, ya, nyatanya putri daripada pakciknya ini, dia memasrahkan dirinya. Nggak apa-apalah, kalaupun dia rusak saya, dia kan anak Namburu saya, dia kan calon pinangan saya, ya, lebih mempermudah untuk kawin nanti, ya, untuk dia sebagai pertanggungjawabannya. Itu yang ada dalam pikiran seorang putri daripada pakciknya tadi. Maaf wahai pemirsa sekalian, nyatanya tidak ada sehelai kain yang tinggal pada badan seorang putri. Bang, ingat Allah ya, kata si bulu tulangnya ini atau calon pinangannya. Mendengar kalimat Allah, nyatanya gemetarlah seluruh tubuh sang pemuda tadi. Sehingga dia mengatakan, tutuplah bajumu semua, tutuplah auratmu. Udahlah bawa aja uang ini, itu ikhlas katanya. Dikarenakan dia mendengar kalimat Allah, takut akan azab Allah. Hadirin, dia seorang pemuda yang masih lajang, mampu menahan hawa nafsunya, padahal nggak ada orang di situ. Ya, kakek-kakek yang ada, ya, pemirsa sekalian, bagaimana? Walaupun sudah kakek-kakek belum terjamin ya, kalau nggak ada orang, ya, takutnya kelewatan itu akan terjadi perbuatan seperti penyerongan tadi. Namun sang pemuda ini kan ikhlasnya kepada Allah, luar biasa, dia mampu menahan nafsunya. Akhirnya pergilah sang putri tadi, dia nggak jadi berhutang, dia dihadiahi oleh sang anak Namborunya ataupun sang penunangnya tadi. Akhirnya lepaslah dia daripada perbuatan yang serong tadi. Apa kata dua temannya, si nenek-nenek dan orang tua tadi? Luar biasa nak, walaupun saya tua belum terjamin diri saya, mungkin saya akan kelewatan juga katanya. Apalagi saya, kata si orang tua tadi. Itu amal yang ikhlas. Coba nak doakan kepada Allah. Ya Allah, ketakutan saya mendengar asmamu, mendengar namamu, sehingga saya terhindar dari perbuatan zina. Kalau itu bagian amalku yang ikhlas, tolonglah ya Allah, bukakan pintu gua ini. Tar katanya, hancur semua penyumbat pintu gua itu. Berarti benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah, menjadi qaidul fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak kebinasaan lebih wajib daripada berbuat amal yang solih. Ya, pantas setelah selesai perang Badar dulu yang hampir merenggut nyawa sang baginda Rasulullah, para sahabat bertanya, masih adakah peperangan yang lebih dahsyat dari perang Badar ini? Ada, kata Nabi. Apa dia? Memerangi hawa nafsu. Para hadirin, nafsu adalah makhluk terbandel yang Allah ciptakan. Di awal penciptaannya dulu, nafsu ini direndam sampai 1000 tahun. Bahkan dibakar. Namun dia tidak mau mengatakan, engkaulah Tuhan Allah yang saya sembah. Ya, apa jawaban dia saat ditanya, siapa kau, kata Allah? Saya adalah saya, engkau adalah engkau. Tapi saat tidak diberikan belanja nafsu, dia disuruh puasa, ya, dengan rasa lapar. Akhirnya nafsu baru merasa kalah dan dia mengaku, anta Rabbi, engkaulah Tuhanku. Maka seringlah melaparkan nafsu. Artinya enggak boleh kita turuti. Jangan kau kenyangkan nafsu. Seringlah berpuasa. Karena puasa adalah menantang nafsu, meredamkan hawa nafsu. Hadirin, ya, dengan keberkahan amal berarti kita bisa meminta kelepasan
daripada sesuatu hal yang menjadi ujian kepada kita, yang menjadi hambatan kepada kita. Itulah luar biasanya keberkahan daripada amal yang ikhlas. Seperti tukang memberi upah tadi, subhanallah. Pada musim hujan ibu-ibu, ya ada yang hanyut anak bebek. Udah kau umumkan siapa anak bebeknya yang hilang, gak ada yang mengaku. Katanya udah kau besarkan anak bebek tersebut, itu bebekku, kata jidat tetanggamu. Apakah ikhlas memberikannya? Iya, nah ini terima kasih ya. Beban saya sudah lepas, kau bilang pasti kau tahan. Berapa ini uang belanjanya? Ya, ampas kelapa sudah berapa yang saya berikan kepada dia sebagai makanannya, tidaknya lagi. Kalau enggak, ya diberikan ganti rugi kepada saya enggak akan berikan kepadamu. Pasti itu jawabannya, saudara-saudara. Jadi inilah ungkapan yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Ayo cobalah beramal ikhlas, karena ikhlas itu bisa melumpuhkan segala macam kejahatan, segala macam bahaya. Subhanallah. Semoga Allah tetap membimbing kita menuju al-mukhlisin al-muttaqin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum